Apa kamu yakin, Mas, ingin bercerai? Aku ini korban, Mas. Aku mohon, percayalah padaku. Kataku bersungguh-sungguh. Ini sudah kesekian kalinya aku meyakinkan Mas Tony agar mempercayaiku. Cukup, Irma. Aku sudah tidak ingin mendengar apapun lagi. Bayi itu adalah bukti yang nyata bahwa kamu telah melakukan dosa besar. Asal kamu tahu saja, Irma. Aku sangat malu. Semua orang membicarakan aku. Mereka menganggap aku sebagai suami yang tidak berguna dan tidak becus mengurus istri, kata Mas Tony. Aku mohon, Mas, kataku sambil memohon di kaki Mas Tony. Bukannya aku perempuan bodoh yang tidak punya harga diri. Sampai sebegitunya aku memohon pada laki-laki. Tapi aku hanya ingin mencoba mempertahankan rumah tanggaku sebisa mungkin, meski untuk yang terakhir kalinya. Sudah, Irma, maafkan aku. Tekadku sudah bulat untuk berpisah, kata Mas Tony tidak memperdulikan aku. Mungkin memang sudah tidak ada harapan lagi untuk aku mempertahankan rumah tangga ini. Meskipun sebenarnya di dalam hati kecilku, aku tidak ingin ada kata perpisahan. Ya sudah, Mas, kalau itu sudah jadi keputusan kamu, kataku. Dengan tangan bergetar aku akhirnya menandatangani surat perceraian itu, kemudian memberikan kertas itu pada Mas Tony. Terlihat mata Mas Tony berkaca-kaca seperti menahan tangis. Hari ini aku resmi menyandang status janda. Setiap wanita pasti tidak ingin berjanda, tapi apalah daya, karena keadaan yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Daripada terus disakiti, mungkin ini lebih baik. Tapi Mas, aku mohon, biarkan aku bertemu dengan Rio dan Tasya. Aku sangat merindukan mereka. Kataku memohon, jangan pernah temui anakku lagi. Sebaiknya kamu urus saja anakmu sekarang. Dan jangan lupa minta pertanggungjawaban dari ayah anak itu, kata Mas Tony ketus. Setelah itu, dia pergi tanpa berbicara sepatah kata pun lagi. Aku tidak dapat menahan air mataku lagi. Maeroh datang menghampiriku ketika aku sedang menangis. Kamu yang sabar ya, Irma. Ingat, kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Suatu hari nanti pasti bakal terungkap siapa yang salah dan siapa yang benar, kata Maeroh. Iya, Ma. Seandainya aku punya bukti agar semua orang percaya, bukti lebam yang memutar pun tidak bisa membuat Mas Tony percaya, kataku pada Maeroh. Kamu sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Kalau Tony bersikeras untuk ingin tetap bercerai dan malah memilih percaya pada fitnahan orang lain, berarti itu memang sudah pilihannya. Sebaiknya sekarang kamu pikirkan ke depannya saja, kata Maeroh. Tapi bagaimana dengan anak saya yang lainnya, Ma? Rio dan Tasya. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka, kataku menangis terseduh-seduh. Biarkan saja dulu mereka dengan bapaknya. Nanti kalau kondisi kamu sudah memungkinkan untuk membawa mereka, barulah kamu bawa mereka untuk ikut bersamamu, kata Maeroh. Perkataan Maeroh membuatku sedikit tenang. Sekarang aku harus menata kembali hidupku demi anak-anakku. Hari ini, beberapa tetangga datang untuk menengok dan melihat bayiku. Ketika mereka melihat bayiku, beberapa dari tetanggaku ada yang berbisik-bisik. Aku tahu apa yang mereka bicarakan dan tujuan mereka menengokku. Sebenarnya yaitu ingin melihat wajah bayiku mirip siapa. Irma, bayinya tampan sekali ya, mirip orang Cina.
kata Nisa sambil tertawa. Iya ganteng banget. Jauh banget mukanya sama Tony ya, kata Bu Desi menimpali. Aku hanya tersenyum kecut menanggapi perkataan Nisa dan Bu Desi. Wajah bayiku memang terlihat sangat tampan. Karena omongan tetangga yang menyakitkan, kebencianku pada bayi ini muncul lagi. Apalagi setiap melihat wajah bayiku ini, aku jadi selalu teringat pada majikanku yang tak lain adalah ayah biologis dari bayi ini. Rasa sakit pasca melahirkan, ditambah omongan dari orang lain yang lebih menyakitkan lagi, dan tekanan batin yang harus menerima diceraikan oleh suami, membuatku mengalami baby blues. Terdengar suara tangisan bayiku ketika aku sedang berbaring. Tapi entah kenapa, aku tidak bergeming untuk memberinya ASI atau sekedar menggendong untuk menenangkannya. Bayiku menangis makin kencang, tapi aku tetap tidak memperdulikannya sampai datanglah Maeroh. Irma, itu bayi kamu menangis. Kenapa malah dibiarkan? Tanya Maeroh. Perut saya masih sakit, Mak. Saya gak kuat menggendongnya, kataku beralasan. Mungkin dia lapar, Irma. Coba kamu beri dia ASI, kata Maeroh. Sebenarnya aku tidak mau memberikan bayi itu ASI, tapi karena Maeroh terus mengawasiku, akhirnya dengan terpaksa aku menyusuinya. Hari sudah malam. Maeroh mempersiapkan makanan untuk kami makan malam. Kondisiku masih belum terlalu sehat pasca melahirkan, jadi Maeroh dengan baik hati membantu mengurusku dan bayiku dibantu oleh Siska. Mak, maafkan saya ya. Saya sudah merepotkan emak, kataku. Gak apa-apa Irma, kamu gak usah sungkan, kata Maeroh. Kami pun makan malam bersama. Mbak Irma, tadi Siska lihat Mbak Tina sudah pulang dan sekarang ada di kampung, kata Siska yang mengagetkanku. Mendengar nama Tina, amarahku bergejolak. Aku sangat benci kepadanya. Masa Sis, kamu lihat Tina di mana? Tanyaku penasaran. Tadi Siska lihat Mbak Tina sedang di warung bersama tetangga lainnya. Dia lagi pamer kekayaannya. Sudah gitu, Siska dengar Mbak Tina dan tetangga lainnya sedang ngomongin Mbak Irma, kata Siska. Mendengar perkataan Siska, membuatku ingin segera menghampiri Tina dan menjambak rambut wanita itu. Ma, Irma mau pergi menemui Tina sekarang juga, kataku dengan berapi-api. Jangan Irma, kamu belum sembuh betul. Nanti saja kalau kondisimu sudah pulih, kata Maeroh mencegahku. Iya Mbak, sebaiknya Mbak jangan dulu bertemu dengan Mbak Tina. Mbak kan masih sakit, kata Siska menimpali. Tapi Mak, Irma ingin bertemu dengan Tina dan membuktikan pada semua orang bahwa Irma gak bersalah. Hanya Tina yang tahu kebenarannya, kataku bersikeras. Aku langsung berdiri meskipun perutku masih terasa ngilu dan sedikit sakit.